Hai guys, kembali lagi di channel Falme Studio. Nah, gue ada utang nih. Gue udah janji ke beberapa teman-teman bahwa gue akan bikin tutorial gimana caranya live streaming ya dari satu PC nih, dari satu PC ke paralel ke Instagram dan Facebook atau YouTube. Ya, terserah sih mau Facebook atau YouTube. Intinya adalah dari satu PC streaming ke satu tujuan yang vertikal dan satu tujuan lagi yang horizontal tapi paralel. Dan juga sekalian gimana caranya untuk tutorial gimana streaming. Kan yang lagi ngetrend tuh sekarang banyak konkol ramean, terus di Instagram di live-in, di Facebook di live-in. So, gue akan nunjukin gimana ngambil sebuah video call dan gimana caranya nge-layout untuk Instagram dan nge-layout untuk Facebook juga. Jadi gimana nge-layout untuk vertikal dan untuk horizontal dan di streaming sekaligus. Ya, seperti itu. Dan yang kalian butuhkan untuk ikut tutorial ini adalah XSplit Broadcaster ya. Kalian bisa download link di deskripsinya. OBS kalian bisa download juga link di deskripsinya. Dan menggunakan Zoom ya. Untuk video callnya gue akan menggunakan Zoom hari ini. Kalian bisa download Zoom-nya juga di link di bawah. So, XSplit Broadcaster, OBS, dan Zoom. Udah, 3 itu aja. Dan sebelum kita mulai, gue cuma mau ngasih beberapa tips dulu ya. Pertama, ini tutorial gimana caranya streaming ke Instagram dan Facebook atau YouTube dari satu device. Tapi karena dari satu device, laptop atau desktop, kalian akan butuh processing power yang lumayan besar ya. Itu pertama. Dan yang kedua, karena kita akan menggunakan 2 encoder kan ini, satu XSplit, satu OBS. Sebaiknya yang satu itu untuk encodingnya menggunakan software encoder, yang satu lagi menggunakan hardware encoder. Kalau kalian belum paham perbedaan antara software dan hardware encoder, bisa nonton video gue yang menjelaskan antara perbedaan antara keduanya ya. Tapi intinya adalah yang satu akan menggunakan processing power dari CPU, yang satu lagi akan menggunakan processing power dari VGA. Jadi dibagi ini tugasnya. Udah, lo streaming ke Instagram pakai VGA atau pakai CPU, lo streaming ke Facebook pakai VGA atau CPU gitu. Jadi dibagi bebannya. Dan kalian akan membutuhkan 2 monitor. Jadi kalau misalnya ya pakai PC ya colokin monitor satu lagi. Kalau kalian pakai laptop harusnya sih yang ada HDMI outnya bisa colok ke monitor lagi. Dan gue akan jelaskan kenapa. Karena kalian akan butuh nge-screen capture nanti output video call dari Zoom-nya. Gue tunjukin setup gue sedikit ya di sini. Nah, ini setup gue. Nah, gue kan lagi ngerekam tutorial, jadi gue ada 3 monitor ini sebenarnya. 4 sih yang kelihatan, tapi itu sebetulnya nyoloknya ke kamera, jadi nggak dihitung. Ini monitor sebelah kanan karena gue lagi merekam tutorial ini adalah vMix yang untuk merekam tutorialnya ya. Nah, di tengah ini gue ada layar kecil, gue menggunakan Atomos. Ini untuk menampilkan video call-nya ya. Jadi nanti nangkep video call-nya dari monitor yang tengah, dan di sebelah kiri monitor yang akan gue gunakan untuk si XSplit Broadcaster-nya dan OBS-nya. Jadi untuk ngontrol live streaming-nya dari sini. Nah, kalau kalian cuma punya satu monitor itu bakal agak susah ya. Jadi minimal harus ada 2. So langsung aja kita jump into ke tutorialnya. Pertama gue akan nunjukin aset-aset yang perlu disiapin dulu untuk video call-nya ya, aset-aset grafis yang perlu disiapin. Yuk. So gue akan buka Photoshop dulu ya, karena gue harus mempersiapkan 2 layout. Satu untuk horizontal dan satu untuk tampilan vertikalnya ya. Gue menggunakan Photoshop di sini untuk bikin frame-nya. Kalian bebas sih bisa menggunakan aplikasi apa aja yang bisa untuk editing graphic design ya. So, di sini gue ada 2 tab, satu horizontal, satu vertikal. Nah, ini 2 layout yang akan gue gunakan ya. Ada judul, gue kasih judul. Ini kebetulan topik yang akan gue angkat dalam talk show ini adalah aplikasi editing ya, Premiere Pro versus DaVinci Resolve. Dan gue akan ngobrol ya talk show-nya antara gue dan Mas Gun Rock ya, pasti udah gak asing lagi. Nah, ini tips saja ya, kalau kalian mau bikin grafis, sebaiknya kalian testing dulu di Zoom layoutnya seperti apa. Seperti ini gue ada testing nih sama si Chandra nih. Kita berdua nyoba tadi. Kalau gue kan ngobrolnya ini kan talk show-nya memang berdua, jadi gue tes layout berduanya seperti apa, kameranya
posisinya di sebelah mana. Nah, kalau misalnya kalian bertiga atau berempat, itu mesti dipastikan dulu posisinya seperti apa. Jadi kalian bisa screen capture, habis itu bikin grafik yang sesuai overlay-nya seperti apa. Bisa lihat di sini udah pas kan ya, nih kamera gue udah pas, ada frame-nya. Kameranya Mas Gun nanti juga udah gue siapin di sebelah sini, sudah aman. So ini tips aja ya, biar pas gitu gambarnya, clean, kameranya pas sama grafisnya. Nah, di bagian vertikal ini sama aja ya. Gue menggunakan screenshot yang sama, tapi ada dua. So ini namanya di atas, ini vertikal ya. Posisinya sedikit berbeda dari yang horizontal tadi. Nah ini kalau gue ilangin, kalian bisa lihat ini sebenarnya adalah dua input ya, dua input yang sama. Cuman yang satu gue taruh di atas, yang satu gue taruh di bawah. Dan bagian-bagian yang gak enak dilihat ini semuanya tertutup oleh grafis ya. Dan ini adalah konsep yang sama yang akan kita gunakan ketika kita streaming. Jadi di XSplit dari Zoom kita akan capture satu input langsung dari zoomnya ya kan, original view-nya seperti ini. Dan dari XSplitnya kita akan lempar ke OBS ya kan, akan diduplicate 1 2 dan akan di layout seperti ini ya, dengan grafisnya seperti ini. Konsepnya seperti itu. So kalau kalian udah selesai setup grafisnya, sekarang kita akan beralih ke OBS dan XSplit Broadcaster. Oke, kita mulai dari XSplit Broadcasternya dulu. XSplitnya akan gue gunakan untuk streaming yang horizontal ya, ke YouTube. Jadi ini resolusinya sudah benar, Full HD 30 fps. Dan gue tinggal nambahin frame yang udah gue siapin tadi ya kan, tinggal di full screen aja. Oke. Nah untuk di OBS, karena gue akan streamingnya ke Instagram, pastinya harus vertikal. Kita harus ke setting video ya, 720 kali 1280 ya. Oke, ini udah benar. Oke, outputnya sama 30 fps, sudah benar. Apply. Oke, dan untuk outputnya, oke, video bitrate 2000 sudah pas ya untuk Instagram. Encodernya gue akan menggunakan hardware encoder di sini. Jadi menggunakan VGA ya untuk proses encodingnya. Nah nanti di XSplit gue akan menggunakan yang software, jadi menggunakan CPU agar bisa dibagi dua, biar CPU-nya agar komputer gue nggak meledak ya. Jadi tugasnya dibagi dua biar nggak ada freeze atau apa kalau dua-duanya digunakan di VGA, takutnya overload, atau dua-duanya di CPU takutnya overload juga. Oke, sudah aman. Dan kita tinggal menambahkan frame kita ya, grafis yang tadi gue udah siapin. Fit to screen itu karena tadi gue full HD tadi size-nya, sedangkan ini 720 jadi terlalu besar, tapi ini udah tinggal di fit to frame, sudah ready ya. Oke. Guys, gue udah sama Mas Gun. Pasti sudah nggak asing lagi ya. Terima kasih Mas Gun mau dibantu untuk ngebikin tutorial ini. Sekalian kita talk show iseng-iseng. So ini tampilan zoomnya ya. So sekarang gue akan ngambil feed ini, monitor ini, screen capture monitor ini, dan gue masukin ke XSplit, dan dari XSplit dimasukin ke OBS. Dan by the way, untuk urusan routing audio itu akan gue bahas di video yang beda selanjutnya, karena itu ribet banget. Dan biar nggak pada pusing, nggak apa-apa, video ini buat visualnya dulu. Kalau udah paham, nanti untuk audio routingnya di video berikutnya. Oke, sekarang kita beralih ke XSplit Broadcasternya. Di sini sudah ada frame yang tadi ya kita siapin, dan kita akan add source dari screen capture monitor 3, desktop 3, karena ini gue menggunakan monitor 3 untuk zoomnya. Oke, sini sudah muncul. Gue akan taruh di bawah frame-nya pastinya. Oke, frame-nya enaknya di lock aja, gembok. Nah, di full screen pastinya, dan ya kurang lebih udah pas lah ya. Di sini frame-nya Mas Gun sama frame gue sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan beralih ke OBS. Oke, nah untuk di OBS ya, kita ke OBS. Sekarang sudah terlihat frame yang kita siapin tadi. Kita akan nambah input video capture device. Oke, akan namakan XSplit ya, karena kita ngambil virtual kamera dari XSplitnya. Oke, pilih XSplit
XSplit Broadcaster. Oke. Nah, ini Mas Gun terlihat sudah lumayan pas ya frame-nya. Yang atas kita pastikan di bawah. Mungkin sedikit kebesaran kali ya. Oke, tinggal dipasin aja. Oke, nah ini kan bagian bawahnya bocor nih. Ini harus kita crop dengan gampang, tinggal klik kanan, add filters, tanda plus, terus di sini ada crop and pad. Oke. Nah, ini bottomnya kita tambahin sekitar 180 kali ya. Oke, nah ini aman ya. So, kita akan tambah output yang sama ya, video capture device. So, add existing aja, XSplit. Oke. Kali ini kita akan taruh paling bawah. Nah, ini untuk kamera gue. Tinggal dipasin aja. Nah, oke ya. Jadi visualnya sudah siap untuk OBS. Ini formatnya seperti ini, layoutnya Mas Gun di atas, gue di bawah, dan di XSplit sesuai yang dari Zoom kita di kiri kanan posisinya. Dan sekarang kita tinggal start streaming aja. Oke guys, cukup segitu dari gue. Itulah tadi gimana caranya streaming video call ke Instagram dan ke Facebook atau YouTube ya secara paralel. Satu tujuan layoutnya vertikal dan satu tujuan layoutnya horizontal. Kontennya sama tapi layoutnya berbeda ya. Dan semuanya dilakukan dari satu PC, laptop atau desktop. Semoga bermanfaat. Langsung aja dicoba. Kalau misalnya ada masalah atau ada problem, join Facebook group kita, Indonesia Streamer Society. Ada linknya di description. Kalian bisa share kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas. Nanti pasti di sana nggak cuma ada gue, banyak banget yang jauh lebih senior dari gue. Mungkin akan bisa membantu menjawab juga di sana. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe di Envalme Studio kalau misalnya belum, karena setiap minggu kita pasti ngupdate banyak sekali video-video tutorial review tentang peralatan live streaming, tutorial software live streaming, dan juga banyak videografi juga, motion juga. Pokoknya apapun ilmu yang kita punya, kita akan sharing ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.